Terus kemudian muncullah ide dari kami, nek pamane ini gawe nulis mushaf. Nah, karena kita ini nulis ini lah, kalau nulis dalam bentuk kecil itu mau dicetak untuk diterbitkan. Pada tujuan kami ini ingin melestarikan mushaf yang pernah dikoreksi dan ditandatangani oleh Mbak Arwani, ada Mbak Hisam dan Mbak Saroni. Mumpung Mbak Saroni juga masih ada, yuk kita gawe Quran lagi, nulis Quran lagi. Karena yang dia akan melarang itu juga tulisan orang kudus. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan di berbagai media yang menghormati, siang ini kita akan melaksanakan konferensi pers berkenaan dengan kegiatan kami membabar mushaf Menara. Saya akan cerita dikit saja, nanti biar lebih teruskan oleh Mas Jalil. Jadi begini, sebenarnya sudah semenjak lama saya pada tidak secara pribadi itu ada keinginan. Semenjak kami kuliah, saya kuliah sebelum kuliah, bahkan sebelum saya masih di Aliyah itu, ketika dapat pelajaran Qiraat Sab'ah, muncul pemikiran dari saya, berkata apa, bacaan 7 yang mutawatir ini kan macam-macam. Nah, kalau ditulis di dalam satu tulisan, itu pasti akan muncul model rujuk. Itu pun misalnya bacaan Warsh, Imam Warsh, itu juga ada 3 macam. Nah, terus piye bingung. Nah, saya teringat waktu saya kecil membeli mushaf Al-Quran. Al-Quran ini covernya merah dan hijau, saya milih. Waktu itu ke toko yang melayani itu Mbak Arwani sendiri. Mbak Arwani sendiri. Quran ini yang konon ceritanya adalah setelah dirunut itu tulisan dari India katanya. Udah tebel-tebel itu. Terus kemudian ketika saya masih SD, kami juga ikut ngaji langsung kepada Mbak Arwani. Fatihah tak muda-muda ya, sampai 2 tahun ya, ditambahi tahiyat itu kalau pagi. Kalau sore saya ngaji Mbak Hisam, rada cepet ya, cepet munda, terutat cepet munda. Terus kemudian kalau siang ini ngajinya Pak Basaroni, waktu itu masih di Menara, di belakang makom sini. Oke, Saroni, wah enak banget, cepet banget pemudai. Di samping saya ngaji yang secara khatam itu pada Pak Ki Maskuri, Menara juga. Nah, Quran ini berganti-ganti. Terus kemudian sampai saya kemudian kuliah, berpikir, nah setelah kita tahu Qiraat Sab'ah, ya, mestinya ada 7. Nah, qiraah yang masyhur di Kudus dan umum di Indonesia ini adalah bacaan dari Imam Hafaz ya, yang dari gurunya Imam Asim, bahasa Imam Asim riwayat Hafaz. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah semenjak kapan mushaf yang sekian banyak itu mengacu pada bacaan Imam Hafaz? Saya mencoba menelusuri itu, nggak dapat jawaban. Ketika abad 16 pertama Al-Quran dicetak, itu sudah pasti akan memilih salah satu, tidak mungkin 7-7-nya. Nah, saya tanya pada Pak Ki Saroni, beliau menjawab bahwa hanya cerita dari Mbak Arwani. Kenapa kok Quran di dunia ini kok mengacu bacaan Imam Hafaz? Ya, karena
keseriusan Imam Hafaz ini ngaji pada Imam Asim gurunya, itu khatamnya itu sebanyak huruf Al-Quran 6.666. Lawak dia pira khatamnya. Nah ini, nah, saya pernah melihat Quran mushaf ya, mushaf dari Iran, dan setelah zaman saya dulu ya, sebelum banyak orang haji dan umroh, ini kan tidak begitu kenal dengan Quran dari mushaf Saudi. Nah kemudian ceritanya begini, sekitar tahun akhir 90-an, tahun 98, saya dengan Mas Ipung, dengan elang masnya itu membuat CPMA, cara praktis membaca Al-Quran. Saya semakin bingung lagi, nulisnya ini model piye. Nah, sehingga cerita saya usul, Bu Iyo menggawe standar Quran Kudus. Atau pada Pak Kiai Mansur enggak dijawab, karena percuma, Kemenak juga akan membuat itu. Nah, dalam perjalanannya waktu ini, semakin banyaknya orang Kudus, paling tidak orang Indonesia ini haji dan umroh, hampir semuanya pulang bawa mushaf dari sana. Nah, mushaf ini kok beda nih, zaman saya kecil ya, zaman kecil. Nah, kemudian kita kenal juga ada Quran mushaf Menara. Menara Kudus ini banyak orang luar yang memandang itu adalah karya dari Yayasan Menara, padahal enggak, itu adalah penerbit Menara Kudus yang pemiliknya berbeda. Nah, lama-lama saya juga kepingin, nah ternyata mushaf Menara Kudus ini juga belum pernah nulis sendiri. Nah, nanti detailnya mengenai masa sejarah Rosem ini mungkin besok malam akan lebih dibedah secara lebih mendetail. Nah, terus kemudian muncullah ide dari kami, nek pamanek ini gawe nulis mushaf. Nah, karena kita ini nulis inilah, kalau nulis dalam bentuk kecil itu mau dicetak untuk diterbitkan. Padahal tujuan kami ini ingin melestarikan mushaf yang pernah dikoreksi dan ditatangani oleh Mbak Arwani, ada Mbak Isam dan Mbak Sakroni. Mumpung Mbak Sakroni juga masih ada, yuk kita gawe Quran lagi, menulis Quran lagi. Karena yang diciptakan Menara itu juga bukan tulisan orang Kudus. Kalau nggak salah, yang tulisan yang dari orang Kudus sendiri itu hanya Fatihah, Fatihah sama Alif Lam Mim, halaman pertama, halaman kedua. Halaman itu kita coba lah ya, nulisnya Quran sesuai yang pernah dikoreksi sama Mbak Arwani sudah nggak ada, saya kapundut, Mbak Isa sudah kapundut, ya umpung masih ada Mbak Sakroni. Nah, kemudian lah ide ini kemudian yuk kita nulis, kita kerjasama dengan teman-teman dari kaligrafer ini, ya, kemudian kita ukuran piro, ya ukuran plano sing paling gampang. Ternyata kertas ini juga sulit. Ceritanya seperti itu. Jadi kami inginkan bahwa Quran yang khas Kudus ini adalah bagian dari turos kekayaan Islam Nusantara yang saya kira perlu dilestarikan. Paling tidak kita tulis ulang, bukan besar, nanti taruh di museum. Nah, inilah standar Quran gaya Kudus. Dan kami yakin gaya Kudus ini juga sudah sesuai dengan standar dari Kemenak Perusahaan Indonesia. Insya Allah besok nanti akan kita bedah lagi. Nah, sekaligus kami begini, kami ingin menggalakkan bahwa yang namanya kaligrafi ini adalah satu kesenian khas santri. Kok lama-lama mulai hilang, mulai punah. Kami ingin menggalakkan lagi dan sekaligus mendorong ya pada para kaligrafer ini hendaknya juga sedikit banyak memahami tentang Rosem itu apa. Rosem itu tulisan yang kita kenal yang namanya Rosem Utsmani, itu Quran mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah yang memprakarsai menulis Quran yang dicetak pertama kali dalam bentuk 7 mushaf itu. Sudah tentu Quran pada saat itu burung titik, burung harokatnya kan begitu. Nah, maka itu ya
Rasa angel-angel, mari kita nulis ulang lagi Quran yang pernah dikoreksi oleh Mbah Arwani, Mbah Hisam, dan Mbah Syaroni. Persis tulisannya, hanya masalah khotnya nanti mungkin ada perbedaan, nanti biar teknis yang akan menjelaskan. Ya intinya itulah. Jadi prinsip dari kami adalah bahwa Quran yang telah dikoreksi oleh 3 beliau ini bagian dari kekayaan Islam Nusantara dari Kudus, dan ini harus kita uri-uri, kita jaga kelestariannya. Maka itu insya Allah nanti yang nulis kalau 1 orang mungkin belum tahun baru rampung, maka kemudian kami minta yuk bareng-bareng nulis di rombong, dirombong. Nah, jumlahnya orang siapa, berapa jumlahnya? Saya minta angkanya juga angka yang bagus lah ya. Angka songo adalah wali songo, kira-kira begitu. Dan persiapan yang lain sudah kami siapkan, kertasnya bulan-bulan plano 79x129, kertasnya apa jenisnya itu, dan tintanya juga ternyata punya ini cerita sendiri. Tinta yang akan digunakan ini pertama asalnya buatan dari Turki. Dirawat lagi, ternyata sekarang ini yang akhirnya kita sepakati adalah buatan dari Jepang, Kaine. Nah, terpaksa belinya susah, hanya beli online, bahkan webnya dari web Amerika, dikirim ke Amerika. Jadi ini bentuk keseriusan kami. Mejanya pun seperti ini, kita lihat nanti. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti berjalan lancar, hari Rabu sore insya Allah akan mengawali penulisan Quran yang pertama ditulis langsung oleh Mbah Syaroni. Paling tidak Bismillah langsung. Opanane. Kemudian ornamen-ornamennya kita sesuaikan dengan kekayaan di sekitar istana, menggunakan logam Ropadurasan nanti. Untuk yang halaman pertama kedua ini. Oke, jadi seperti itu. Harapan kami semua rencana kami ini berjalan dengan lancar, dan ini merupakan sumbangsih dari Yayasan Menara, dan alhamdulillah direspon secara positif langsung oleh Kepala Lajnah Pentasehan Mushaf Al-Quran Kemenang. Insya Allah besok malam ada yang hadir. Oke, itu sekali lagi harapan kami ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan, tidak ada halangan suatu apapun, dan nantinya Quran yang akan jadi ini betul-betul menjadi satu monumen, ya, kita masukkan dalam museum. Dan inilah dalam sejarah nanti dulu ada 3 ulama besar yang mentasih Quran seperti ini. Itu harapan kami. Demikian mungkin dari kami, secara detailnya mungkin Mas Jalil bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Semoga Mas Jalil. Kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.